Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Martini, NIM 180700144. Prodi PG PAUD Non-Reguler 2018. Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haji Ais Rohaiti MPD selaku pembimbing 1 yang dengan penuh pengertian, kesabaran, dan ikhlas dapat meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, saran-saran yang sangat bermanfaat dalam skripsi ini. Terima kasih juga kepada Ibu Pipit Dwi Tresna Santana, MPD, selaku pembimbing 2. Beliau senantiasa memberikan bimbingan, dorongan, serta masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Gambar Geometri melalui puzzle untuk meningkatkan problem solving di era Alaska. Adapun hal-hal yang akan saya bahas diantaranya: 1. Latar belakang masalah. 2. Tujuan penelitian. 3. Metode penelitian. 4. Prosedur pengembangan. 5. Hasil penelitian. 6. Kesimpulan. Baik, untuk selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini adalah: 1. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran kurang variatif sehingga berimplikasi pada proses problem solving yang kurang efektif. 2. Rendahnya minat dan motivasi peserta didik. 3. Rendahnya pengembangan media gambar yang inovatif dalam pembelajaran untuk meningkatkan problem solving di era Alaska. Tujuan penelitian. 1. Proses pengembangan media gambar geometri melalui puzzle untuk meningkatkan problem solving anak di era Alaska. 2. Kelayakan media gambar geometri melalui puzzle untuk meningkatkan problem solving pada anak di era Alaska menurut ahli dan praktisi. 3. Respon siswa terhadap media gambar geometri melalui puzzle untuk meningkatkan problem solving pada anak di era Alaska. 4. Efektivitas media gambar geometri melalui puzzle dilihat dari peningkatan problem solving anak di era Alaska. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian Research and Development. Menurut Saudi, tahun 2010, halaman 164, penelitian pengembangan Research and Development adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk subjek penelitiannya, uji coba terbatas kelompok B dengan jumlah 8 anak dan uji coba luas kelompok B dengan jumlah 15 anak. Untuk lokasi penelitian yaitu di RA Al-Azka yang berlokasi di Kampung Sukalila RT 2 RW 11, Desa Pasir Pogor, Kecamatan Sindangkerta. Untuk teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan lembar validasi. Baik, selanjutnya prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan problem solving adalah menggunakan prosedur pengembangan menurut teori Brock and Gall. Dalam Sugiono, tahun 2012, halaman 785 yang terdiri dari 8 tahap yaitu sebagai berikut. 1. Studi pendahuluan atau observasi di lapangan. 2. Perencanaan penelitian. 3. Pengembangan produk awal. 4. Uji coba lapangan terbatas terdiri dari uji coba awal. Ini dilakukan pada semua peserta didik yang ada di kelompok B RA Al-Azka dan hasil wawancara, observasi, serta angket dikumpulkan dan dianalisis. Yang kelima, revisi hasil uji coba lapangan terdiri dari revisi produk yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba awal. Yang keenam, kelayakan produk untuk
pembelajaran. Yang ketujuh, revisi hasil uji kelayakan produk itu sendiri. Terdiri dari uji coba lapangan membutuhkan subjek yang lebih banyak. Kedelapan, revisi produk hasil lapangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian pengembangan media gambar geometri melalui puzzle untuk meningkatkan problem solving di era Al-Azka sangat dibutuhkan untuk proses pembelajaran yang menarik dan efektif serta meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Pengembangan media gambar geometri melalui puzzle yaitu pengenalan bentuk bangun datar, penambahan, dan pengurangan. Dalam problem solving untuk anak usia 5-6 tahun. Dan untuk respon, penelitian yang dilakukan selama uji coba terbatas dan uji coba luas mendapatkan respon baik dari peserta didik yang terlihat oleh peneliti. Uji coba terbatas dilakukan sekali pertemuan, sedangkan uji coba luas dilakukan 8 kali pertemuan dengan melibatkan pada saat anak kegiatan pembelajaran puzzle, geometri anak terlihat sangat senang dan antusias. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kelayakan produk. Grafik hasil penilaian, ahli materi, ahli media, dan penilaian guru. Yang pertama saya akan jelaskan tentang grafik hasil penilaian ahli materi. Hasil penilaian validator ahli materi, aspek 1 terkait kualitas tema atau segi edukatif mendapat persentase 100%. Maka dikategorikan sangat layak. Penilaian aspek 2 mengenai puzzle geometri mendapat persentase 83,3% dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek 3 tentang tampilan atau penyajian produk mendapatkan hasil persentase sebesar 83,3%, maka dikategori sangat layak. Grafik hasil penilaian oleh validasi media dilihat pada aspek yang pertama tentang cover mendapat persentase kelayakan sebesar 100%. Pada aspek kedua tentang segi estetika atau keindahan mendapatkan persentase kelayakan. Hasil penelitian yang didapat 80,11%. Jumlah total skor penilaian 33 dari subindikator penilaian. Rata-rata penilaian ahli media yaitu 3,00 dengan persentase kelayakan sebesar 92,1%. Grafik hasil penilaian guru. Penilaian oleh guru RA Al-Azka di atas dapat diketahui pada aspek materi mendapatkan persentase kelayakan 87,5%. Pada aspek tentang penyajian mendapatkan persentase kelayakan 100%. Jumlah penilaian 28 dari 8 indikator penilaian. Rata-rata penilaian guru yaitu 3,5% dengan persentase kelayakan 87,5%. Hasil peningkatan problem solving. Hasil peningkatan problem solving pada uji coba terbatas yaitu 65,62% dengan kategori BSH berkembang sesuai harapan. Dan hasil peningkatan problem solving pada uji coba luas yaitu 81,25% dengan kategori BSB. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Proses media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa gambar geometri melalui puzzle dengan memperlihatkan aspek materi, pembelajaran dan materi, dan aspek media, tampilan dan penggunaan, sehingga layak untuk digunakan dalam problem solving. Materi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, mudah digunakan dalam pembelajaran, dan sesuai dengan kurikulum
Tampilan harus menarik dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Sedangkan penggunaan harus memudahkan peserta didik dalam penggunaan media. Hasil validasi ahli materi gambar geometri memperoleh skor 35 dengan kelayakan persentase 94,4% dengan kategori kriteria sangat layak. Hasil validasi ahli media gambar geometri memperoleh skor 33 dengan kelayakan persentase 92,1%. Kriteria sangat layak dan hasil penilaian guru RA Al-Azka mengenai pajal gambar geometri memperoleh skor 30 dengan kelayakan persentase 87,5% dengan kategori kriteria sangat layak. Respon anak terhadap pembelajaran gambar geometri melalui pajal dapat meningkat. Problem solving pada anak, yakni anak dapat secara mudah memahami bentuk bangun datar dan bangun ruang melalui bermain pajal serta proses berhitung, penjumlahan, dan pengurangan. Peningkatan kemampuan anak melalui problem solving dengan menggunakan media pajal sangat meningkat dari sebelum proses pembelajaran dengan menggunakan media pajal geometri. Sekian pemaparan dari hasil penelitian dan skripsi yang saya buat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.